Selamat datang di video pembelajaran keperawatan medikal bedah. Pada video ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu konsep gangguan kebutuhan aktivitas. Materi ini dirancang untuk membantu Anda memahami konsep, penyebab, manifestasi, pengkajian, diagnosa, hingga intervensi keperawatan terkait gangguan kebutuhan aktivitas. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan memahami pengertian dasar kebutuhan aktivitas manusia. Kebutuhan aktivitas adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial. Aktivitas fisik melibatkan kerjasama antara berbagai sistem tubuh seperti sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, dan respirasi. Jika kebutuhan aktivitas ini terganggu, dapat muncul berbagai masalah kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Gangguan kebutuhan aktivitas terjadi ketika seseorang tidak mampu melakukan aktivitas fisik secara optimal, baik karena keterbatasan fisik, psikologis, maupun lingkungan. Penyebab gangguan ini bisa berasal dari dua faktor utama. Faktor internal seperti penyakit akut dan kronis, gangguan muskuloskeletal, atau cedera neurologis, dan faktor eksternal seperti lingkungan yang tidak mendukung atau ketergantungan pada alat bantu. Sebagai contoh, pasien stroke mungkin mengalami kelemahan pada satu sisi tubuhnya yang membatasi kemampuannya untuk bergerak. Atau pasien dengan fraktur kaki mungkin mengalami kesulitan melakukan mobilisasi karena nyeri dan keterbatasan fisik. Gangguan kebutuhan aktivitas memiliki manifestasi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama: fisik, psikologis, dan sosial. Secara fisik, pasien mungkin menunjukkan gejala seperti kelemahan otot, kekakuan sendi, dan atrofi otot. Mereka juga dapat mengalami gangguan mobilisasi, seperti kesulitan berjalan atau berdiri. Secara psikologis, pasien sering merasa depresi, cemas, atau kurang motivasi untuk bergerak, terutama jika mereka merasa tergantung pada orang lain. Sedangkan secara sosial, gangguan ini dapat mengurangi kemampuan pasien dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seperti bekerja atau berinteraksi dengan keluarga dan teman. Dalam proses pengkajian, seorang perawat harus melakukan 3 langkah utama. Anamnesis, yaitu menanyakan riwayat kesehatan pasien, aktivitas sehari-hari, dan keluhan yang dirasakan. Contohnya, apakah pasien merasa lelah saat bergerak? Atau apakah ada riwayat penyakit tertentu yang membatasi aktivitasnya? Pemeriksaan fisik, seperti mengamati pola gerak pasien, memeriksa kekuatan otot, dan memeriksa tonus serta fleksibilitas sendi. Pemeriksaan penunjang, misalnya melalui pemeriksaan radiologi atau tes laboratorium untuk mendukung diagnosis medis dan keperawatan. Untuk menilai masalah yang berhubungan dengan aktivitas pada pasien, beberapa kuesioner atau formulir dapat digunakan. Berikut adalah beberapa contoh alat yang relevan dan sering digunakan dalam praktik keperawatan. Kuesioner berdasarkan pola fungsional kesehatan Gordon.
Kuesioner ini dirancang untuk menilai berbagai aspek kesehatan pasien berdasarkan 11 pola kehidupan manusia. Penilaian mencakup pola aktivitas dan latihan, serta kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kuesioner ini menggunakan skala Likert untuk mengukur frekuensi dan tingkat kesulitan pasien. Indeks CATS atau Bartel. Alat ini digunakan untuk menilai kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, dan berpindah. Indeks CATS mengukur kemampuan dalam 6 fungsi dasar, sedangkan indeks Bartel lebih fokus pada penilaian kemampuan fungsional secara keseluruhan. Format pengkajian keperawatan. Format ini mencakup pertanyaan tentang riwayat kesehatan, keluhan saat ini, dan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas. Contohnya, termasuk pertanyaan seperti apakah pasien dapat berpindah sendiri atau membutuhkan bantuan. Kuesioner aktivitas harian instrumental. Kuesioner ini menilai kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas instrumental sehari-hari yang lebih kompleks seperti berbelanja, memasak, dan mengelola keuangan. Alat ini penting untuk memahami sejauh mana pasien dapat mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan otot dan penilaiannya. Kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk berkontraksi dan menghasilkan kekuatan maksimal dalam satu usaha. Komponen ini sangat penting dalam fungsi fisik dan mobilitas seseorang. Penilaian kekuatan otot dapat dilakukan dengan berbagai metode, menggunakan skala 0 hingga 5 untuk mengukur derajat kekuatan. Berikut adalah cara penilaian dan interpretasi hasilnya. Skala 0 dengan presentasi kekuatan normal adalah 0%, tidak ada kontraksi otot atau disebut dengan paralisis sempurna. Jika pasien mengalami kontraksi otot terdeteksi tetapi tidak ada pergerakan, maka presentasi kekuatan pasien tersebut adalah 10%. Jika karakteristik pasien adalah gerakan penuh melawan gravitasi dengan dukungan, maka presentasi kekuatan ototnya adalah 25%. Gerakan normal melawan gravitasi, presentasi kekuatannya adalah 50%. Gerakan penuh melawan gravitasi dan tahanan minimal, maka presentasi kekuatan ototnya adalah 75%. Dan jika kekuatan otot normal, gerakan penuh melawan gravitasi, dan tahanan penuh, maka presentasi kekuatan otot pasien adalah 100%. Metode pengukuran kekuatan otot lainnya adalah manual muscle testing atau MMT. MMT adalah metode yang paling umum digunakan untuk menilai kekuatan otot secara manual. Dalam metode ini, pemeriksa memberikan tahanan pada ekstremitas pasien dan pasien diminta untuk menahan gerakan tersebut. Hasilnya dinilai berdasarkan skala di atas. Dinamometri. Metode ini menggunakan alat untuk mengukur kekuatan otot secara objektif dengan mengevaluasi ketegangan yang dihasilkan oleh otot saat berkontraksi tanpa gerakan atau disebut dengan kontraksi isometrik. Pengukuran fungsional. Pengamatan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti berdiri, berjalan, atau mengangkat barang. Penilaian ini memberikan gambaran tentang seberapa baik kekuatan otot mendukung fungsi fungsional pasien.
Penilaian kekuatan otot penting untuk mengidentifikasi kelemahan otot yang mungkin disebabkan oleh kondisi neurologis atau muskuloskeletal. Selain itu, penilaian kekuatan otot penting untuk merencanakan intervensi rehabilitasi yang sesuai untuk meningkatkan kekuatan dan mobilitas, dan memantau kemajuan pasien selama proses rehabilitasi. Dengan menggunakan alat-alat ini, perawat dapat mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan aktivitas pasien dan merencanakan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Berdasarkan pengkajian, beberapa diagnosa keperawatan yang sering ditemukan pada pasien dengan gangguan aktivitas meliputi gangguan mobilitas fisik dengan kode D.0054, intoleransi aktivitas dengan kode D.0056, resiko cedera D.0136, dan resiko perfusi perifer tidak efektif dengan kode D.0015. Intervensi keperawatan untuk gangguan kebutuhan aktivitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mobilisasi pasien, memperkuat otot, dan mencegah komplikasi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, latihan fisik. Latihan fisik ini meliputi latihan range of motion, baik aktif maupun pasif, serta latihan peregangan otot untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot. Mobilisasi progresif mendorong pasien untuk mulai bergerak secara bertahap. Misalnya duduk di tepi tempat tidur sebelum akhirnya berjalan dengan alat bantu. Edukasi pasien memberikan pemahaman tentang pentingnya aktivitas fisik serta cara-cara adaptasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk meningkatkan kemandirian. Selain itu, kolaborasi dengan tim kesehatan lain seperti fisioterapis sangat penting untuk mendukung rehabilitasi pasien. Dukungan multidisiplin ini membantu pasien mencapai pemulihan yang optimal. Intervensi tambahan untuk mendukung mobilitas pasien dapat berupa manajemen keselamatan lingkungan, yaitu memastikan lingkungan pasien aman untuk bergerak. Misalnya, menghilangkan benda yang dapat menyebabkan jatuh. Pencegahan cedera dengan memberikan alat bantu yang sesuai seperti walker atau tongkat dan mengajarkan penggunaannya untuk mengurangi risiko cedera saat mobilisasi. Manajemen energi, yaitu mengatur aktivitas pasien agar tidak menyebabkan kelelahan berlebihan dengan cara mengatur waktu istirahat di antara aktivitas. Terapi aktivitas merancang program aktivitas yang sesuai dengan kondisi pasien untuk meningkatkan kekuatan fisik secara bertahap. Dukungan ambulasi membantu pasien belajar berjalan dengan alat bantu hingga mencapai kemampuan belajar berjalan mandiri. Dukungan mobilisasi memberikan dorongan dan supervisi saat pasien berlatih mobilisasi seperti bangun dari tempat tidur, berdiri, atau berjalan. Perawatan sirkulasi memastikan sirkulasi darah tetap optimal melalui teknik-teknik seperti pijatan ringan atau penggunaan alat kompresi untuk mencegah komplikasi seperti trombosis.
Dengan intervensi yang komprehensif ini, pasien diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kemandirian dalam beraktivitas sehari-hari. Evaluasi keperawatan dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Beberapa indikator keberhasilan intervensi keperawatan meliputi aspek peningkatan mobilitas fisik, toleransi aktivitas, penurunan risiko cedera, dan peningkatan perfusi perifer. Berikut adalah rincian kriteria hasil berdasarkan standar luaran keperawatan Indonesia. Mobilitas fisik meningkat. Luaran yang diharapkan adalah pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, dan rentang gerak range of motion juga meningkat. Toleransi aktivitas meningkat. Luaran yang diharapkan adalah keluhan lelah menurun, dyspnea saat aktivitas menurun, frekuensi nadi membaik, serta dyspnea setelah aktivitas juga menurun. Menurunnya keparahan cedera. Tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan adalah kejadian cedera menurun, serta luka atau lecet juga menurun. Sedangkan perfusi perifer meningkat, tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan adalah kekuatan nadi perifer meningkat, warna kulit pucat menurun, pengisian kapiler membaik, akral membaik, dan turgor kulit membaik. Melalui evaluasi ini, perawat dapat memantau secara objektif hasil intervensi dan tujuan kriteria hasil yang dilakukan dan mengidentifikasi kebutuhan tambahan untuk mendukung pemulihan pasien. Sebagai penutup, mari kita bahas sebuah studi kasus. Seorang pasien pasca stroke mengalami kelemahan pada ekstremitas kiri. Berdasarkan kasus ini, maka prioritas masalah yang harus ditangani adalah mobilitas fisik meningkat, toleransi aktivitas meningkat, dan kita mengharapkan bahwa keparahan cedera juga menurun. Intervensi dan evaluasi yang diharapkan adalah pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan ototnya juga meningkat, rentang geraknya juga meningkat. Selain itu, tidak terjadi cedera, tidak adanya luka atau lecet, tidak mengalami lelah saat beraktivitas, dan frekuensi nadi juga ikut membaik. Maka intervensi yang dapat dilakukan untuk pasien adalah dapat berupa latihan fisik range of motion, mobilisasi progresif, memberikan edukasi tentang pentingnya belajar beraktivitas kepada pasien dan keluarga. Kita harus juga memberikan edukasi dan memodifikasi lingkungan rumah, mencegah cedera, manajemen energi, memberikan terapi aktivitas, memberikan dukungan ambulasi, mobilisasi, dan perawatan sirkulasi. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga materi ini dapat membantu Anda dalam memahami konsep gangguan kebutuhan aktivitas dan menerapkannya dalam praktik keperawatan. Jangan lupa untuk mereview materi ini melalui buku-buku dan referensi jurnal lainnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.